Makan ada. Orang kan masak enak, kenapa diangkat? Assalamualaikum. Tata. Kurang jelas, Ustaz. Kurang jelas. Tes 1, 2, 3, bagaimana? Sudah, Ustaz, tapi kurang kuat, Ustaz. Masih kurang kuat ya? Sikit lagi, Ustaz. Sikit lagi. Coba saya dekatin lagi. Tes 1, 2, 3. Kelas. Kelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita mulai ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang di majelis bisa diambil kertas terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا لأبي ذر يا أبي ذر لأن تقوى فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تقوى فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sungguh kepergianmu untuk belajar satu ayat daripada Al-Quran itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat, dan kepergianmu untuk belajar satu bab dari ilmu, baik kamu mengamalkannya ataupun belum mengamalkannya, maka itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka insya Allah kajian kita malam ini kita jangan lupa ihtisab. Ihtisab itu apa? Menghadirkan fadilah dalam setiap amal kita. Insya Allah satu bab ilmu yang kita pelajari malam ini Allah akan berikan ganjaran khairul laka min an tusalliya, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kayaknya kalau sholat sunnah 1000 rakaat malam ini nggak pada sanggup, apalagi saya. Tapi insya Allah kita duduk belajar satu bab ilmu, Allah berikan ganjaran melalui sabda Rasulullah SAW 1000 rakaat lebih lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan seluruh ganjaran tersebut kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para alim, para ulama, asatiz wal asatizah, dan teman-teman sekalian, baik yang ada di majelis maupun yang ada di Zoom. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena di malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suatu majelis yang mulia, yaitu majelis Thalabul Ilm atau Mudzakaratul Ilmi, mudzakarah ilmu.
yang fadilah-fadilahnya diantaranya telah kita sampaikan tadi. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau, baik syafaatul uzma ataupun syafaat-syafaat yang lainnya untuk menyelamatkan serta meninggikan derajat kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperlambat atau untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk kepada lanjutan pertemuan kita yang ketiga daripada kajian kitab At-Tadghib fi adillati matnil ghayatit taqrib, yang artinya kitab tazhib yang di dalamnya menyebutkan adillah. Adillah itu dalil-dalil daripada ibarah-ibarah atau pendapat-pendapat di dalam kitab Matan Ghayatul Taqrib yang ditulis oleh Syekh Abu Syuja Asy-Syafi'i. Dan kitab ini sendiri ditulis oleh Syekh Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pembahasan apa? Kemarin air ya. Sekarang air najis. Wa ma'un najisun. Wa ma'un najisun. Air yang keempat itu adalah air najis. Nah, penjelasannya air najis itu apa? Wa ma'un najisun. Untuk teman-teman yang kita mau lihat Arabnya, teks Arabnya asli, mungkin asatizah yang mau lihat teks Arabnya asli mungkin bisa lihat di kitab yang saya share kemarin ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang mau kitab aslinya di majelis, mungkin nanti bisa japri atau hubungi langsung beli ke saya. Ini jualan ini ceritanya, nggak apa-apa lah ya promo. Terus wama'un najisun. Air najis itu apa air najis? Air najis adalah apa? Air najis itu ada setiap air, ada air najis, ada air yang terkena najis dan air tersebut kurang dari 2 kulah, atau air tersebut ada 2 kulah akan tetapi menjadi berubah karena sebab najis tersebut. Nah, itu penjelasan air najis adalah air yang terkena najis dan air tersebut kurang dari kulah, 2 kulah, atau air tersebut 2 kulah tapi menjadi berubah karena sebab najis tersebut. Itu ya, dipahami lagi, disebut air najis itu atau air yang kena najis adalah air yang terkena najis dan air tersebut kurang dari 2 kulah, atau air tersebut ada 2 kulah akan tetapi menjadi berubah karena sebab najis tersebut. Nah, sekarang dalilnya kulah. Dalilnya kulah kurang besar ya. Apa? Ruya al-khamsatu an Abdullah bin Umar radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma'i yaqulu bil falati minal atli wa ma yanubu minas sibai wad dawabi faqala idza kana al ma'u qullataini lam yahmil al khabatha wa fi lafzi Abi Dawud fa innahu la yanjusu. Nah, diriwayatkan oleh imam yang 5 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Aku mendengar Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang mengenai air yang berada di padang pasir. Air yang berada di padang pasir. Yang mana hewan-hewan buas atau hewan-hewan ternak lalu lalang meminum air tersebut.
Maka Nabi SAW bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabata." Jika apabila air itu mencapai 2 kula, maka tidak akan mengandung kotoran atau najis. Ini dalil bahwasanya air 2 kula itu ukurannya selagi dia tidak berubah, selagi air 2 kula itu tidak berubah, walaupun dia kemasukan najis, maka air tersebut tetap suci, tohir, mutahhir, suci dan mensucikan. Itu ya. Jadi air kalau ukurannya sudah 2 kula, maka air tadi kalau kemasukan najis apa saja, air tadi tetap suci. Ya. Air kalau ukurannya mencapai 2 kula, maka air tadi walaupun kemasukan najis tetap suci. Dengan catatan airnya tidak berubah. Yang berubah apanya? Baik rasanya atau baunya atau warnanya. Jadi kalau ada air 2 kula, katakanlah 1 kolam besar itu, kemasukan najis, kencing lah anak kecil di situ. Kalau berenang kan anak kecil kencing, ada yang buang air segala macam lah gitu. Nah, selagi air tadi tidak berubah, baunya tetap bau air biasa, tidak berubah, rasanya juga tidak berubah, warnanya juga tidak berubah, maka air tadi masih suci. Dan boleh nggak mensucikan? Buat wudhu, boleh nggak? Boleh, ya, tetap suci. Tapi kalau airnya, walaupun dia airnya kolam besar, 2 kula berarti lebih. Ini batasan terkecilnya 2 kula ya. Kalau air tadi banyak lebih dari 2 kula sekalipun, tapi kemasukan najis, kemudian najis tadi menjadikan air tadi berubah baunya, jadi bau. Walaupun warnanya nggak berubah, tapi dia jadi bau. Atau nggak bau, tapi warnanya berubah. Contoh kemasukan darah, ya, berubah airnya, baunya nggak berubah, tapi airnya jadi merah gitu, warnanya berubah lah, kuning atau apa, intinya berubah. Maka air tadi jadi najis, udah nggak bisa buat mensucikan. Itu dalilnya, penjelasannya. Nah, kalau airnya kurang dari 2 kula, maka kalau kemasukan najis, airnya kurang dari 2 kula ya. Kalau kemasukan najis, baik airnya berubah atau tidak berubah, tetap hukumnya najis. Airnya seember, cuma 20 liter. Kemudian kemasukan, misalnya ketetesan, bukan kemasukan, ketetesan lagi. Ketetesan apa? Ketetesan kencing misalnya, atau ketetesan kemasukan najis yang lain. Nah, nggak berubah airnya, tapi hukumnya tetap najis. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau dia 2 kula ke atas, kemasukan air, maka air tetap suci selagi tidak berubah. Nah, itu kesimpulannya. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kula, berubah nggak berubah, kalau kemasukan najis, hukumnya jadi najis. Oke, sampai situ insya Allah paham ya. Terus penjelasan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza istayqaza ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan, fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga dia membasuhnya 3 kali. Karena dia tidak mengetahui di mana tangan itu tadi malam nginap. Bahasanya halus ya. Kata Nabi, kalau kalian bangun dari tidur, maka jangan langsung mencelupkan tangan ke dalam wadah air. Ya kan, wudhu misalnya, kan kemarin boleh ya wudhu, ingat ya, wudhu pakai wadah kecil kan boleh, dengan cara tangannya niat jadi tukan.
jadi cidukan. Tapi kalau baru bangun tidur, nggak boleh, dilarang sama Nabi. Kenapa dilarang? Karena dia nggak tahu bahwasanya tadi malam tangannya kemana jalannya. Takutnya jalannya dia di luar aja, atau kadang-kadang kan namanya tangan nih masuk ke sana ke sini ya kan, korek sini korek situ, jadi bernajis ya. Terus faqad nuhiya al-mustayqidu min naumihi 'anil ghamsi khasyata talawuthi yadihi bin najasati ghairal mar'iyati. Orang yang baru bangun dari tidur dilarang untuk mencelupkan tangannya ke dalam ke dalam air atau ke dalam wadah air. Itu karena apa? Khasyata talawuthi yadihi bin najasati ghairal mar'iyati. Karena khawatir tangannya tadi mengandung atau tangannya itu ada najis yang nggak kelihatan. Ada najis tapi nggak kelihatan. Wa ma'lumun anna najasata ghairal mar'iyati la tughayyirul ma'a falaula annaha tunjisuhu bimujarradil mulaqati lam yanhahu an dzalika. Dan dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya najis yang tidak terlihat itu tidak dapat merubah air. Najis yang tidak dapat merubah air. Tapi dan kalau najis tersebut, najis yang tidak terlihat dan tidak berubah air itu tidak dapat merusak air, maksudnya nggak dapat menjadikan air itu najis, maka nggak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya kan? Nah, jadi dari hadis ini bahwasanya ini menjadi dalil. Kan ini tangan kita nih udah, maaf, ibarat kata tangan kita nih jalanlah ke lubang dubur, ya kan? Kenalah najis di daerah situ, kan? Kemudian dicelupin ke wadah. Wadahnya ini wadah kecil maksudnya. Bejana itu bejana kecil yang kurang dari 2 kula. Nah, kalau sudah masuk ke dalam bejana, itu najisnya gabung kan di air. Terus berubah nggak airnya? Airnya tetap nggak? Tetap kan? Kita orang najisnya aja nggak kelihatan. Nah, najisnya saja kan nggak kelihatan. Tetapi hukumnya seperti tadi. Kalau air kurang dari 2 kula ya, baik dia berubah atau nggak berubah, maka hukum airnya tetap najis kalau kemasukan najis. Itu dia. Kenapa? Kalau seandainya najis itu walaupun nggak terlihat tuh nggak dapat merusak air, nggak mungkin Rasulullah SAW larang orang bangun tidur larang celupin tangannya di bejana atau di wadah, ya. Karena setiap kalam atau kata-kata Nabi itu nggak ada yang sia-sia, karena beliau punya diberikan mukjizat oleh Allah, salah satunya jawami'ul kalim. Nggak ada lafaz kalimat beliau pendek, 1 huruf pun, bahkan alimul kata 1 huruf pun nggak ada yang sia-sia. Hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun qaulnya Nabi SAW. Lanjut, wa dalil ijma'i qala fil majmu' qala Ibnu Munzir ajma'u annal ma'a al-qalila awil katsira idza waqa'at fihi najasatun faghayyarat kemudian berubah faghayyarat ta'man aw launan aw rihan fa huwa najisun. Nah, dalil ijma'nya adalah sebagaimana dalam kitab Al-Majmu', maksudnya kitab Majmu' Imam Nawawi. Di situ Ibnu Munzir rahmatullahi alaih berkata, para ulama sepakat ijma' bahwasanya air ini dipahami. Ulama sepakat air baik sedikit ataupun banyak, jika di dalamnya kejatuhan najis, kemudian najis tersebut merubah air tersebut, merubah rasa, bau, ataupun warnanya, maka air tersebut menjadi najis. Ini ijma'nya ulama. Ulangi, air sedikit atau banyak, kalau kemasukan najis
dan najisnya tadi merubah air, merubah salah satu ya, rasanya atau baunya atau warnanya, maka air tadi hukumnya najis. Itu dia. Nah, kemudian di sini menjawab, ada dalil katakan al-ma'u at-tahur la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu. Air yang suci, ada dalil mengatakan hadis Nabi, air yang suci tidak akan bisa menjadi najis. Air yang suci itu nggak ada sesuatu pun yang dapat menajiskan dia. Maksudnya air suci tetap suci, kecuali berubah rasanya atau baunya. Nah, ini dalil seolah-olah bertentangan dengan yang tadi kan kita bilang kalau air 2 kula kemasukan najis. Kalau airnya berubah, kalau berubah sepakat ya. Tapi kalau air kurang dari 2 kula kemasukan najis dan nggak berubah tetap gitu, airnya najis nggak? Tetap najis kan? Nah, tapi dalil ini seolah-olah bertentangan, mengatakan air yang suci air suci tidak dapat menjadi najis walaupun kurang dari 2 kula. Ini kata dalil ini, hadis ini. Kecuali air tadi berubah. Nah, ulama katakan apa? Hadis ini sanadnya dhaif, lemah. Hadis ini sanadnya dhaif, lemah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, tidak boleh berhujjah dengannya. Bagaimana ulama katakan hadis dhaif tidak boleh berhujjah. Kalau ada orang katakan, air ya pokoknya selagi dia nggak berubah, walaupun kurang dari 2 kula tetap suci lah, katanya begitu. Kadang-kadang ada orang bilang gitu kan, nggak bisa. Dalilnya mana? Dalilnya yang atas tadi, yang apa? Dalil Nabi melarang orang bangun tidur mencelupkan tangannya ke dalam wadah air. Nah, adapun hadis yang bertentangan dengan pendapat sebelumnya, pendapat tadi yang mengatakan ini al-ma'u tahur la yunajjisu syai'un, kemudian illa ma ghayyara ta'ma aw rihahu, maka hadis ini kata ulama, di komentar ulama, hadis ini dhaif. Hadis ini lemah, tidak boleh berhujjah dengannya. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata, Imam Syafi'i menukilkan kelemahan hadis ini dari para ulama-ulama hadis. Baik, sampai sini dulu. Sebelumnya kira-kira ada yang kurang paham atau mau dijelaskan ulang, ibu-ibu, bapak-bapak, atau teman-teman, khusus pembahasan ini ya, jangan pertanyaan yang lain dulu. Maksudnya tentang apa nih, ayat 2 kula atau kurang 2 kula, atau berubah atau tidak berubah. Ada yang mau ditanyakan atau kurang paham, ya kita ulangi. Nah, sebentar. Oke, ada pertanyaan hitungan dari 2 kula. Itu di bawah nanti ada, akan kami jelaskan. Mulai. Rencana sekolahnya. Kelas berapa? Kelas 2. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Air kemasukan bangkai. Airnya kurang dari 2 kula. Airnya 2 kula, kemasukan bangkai. Ujian tadi. Ujian. Terus airnya nggak berubah. Maksudnya 2 hari 3 hari baru kecium bagaimana? Oh, jadi pertanyaannya ada sumur lah gitu ya. Pertama kemasukan bangkai atau drum kemasukan bangkai. Drumnya itu besar, lebih dari 2 kula. Kemasukan bangkai, ada bangkai tikus mati. Kemudian awalnya belum berubah. Selagi dia belum berubah ya berarti masih suci, ya kan? Masih suci. Dengan syarat tadi ya airnya lebih dari 2 kula. Tapi kalau sudah berubah bau, maka airnya jadi najis. Gitu ya. Nggak boleh lah. Kalau udah najis nggak bisa dipakai bersuci, ataupun dipakai cuma sekedar bersih-bersih pun nggak boleh. Kenapa? Dia hukumnya udah najis. Hukumnya dengan najis. Kalau misalnya air hujan kan dia tersentuh kan pasti ada kayak tikus apa gitu kan. Air hujan gimana? Air hujan suci, tapi kan kemarin sudah dibahas. Ada yang nanya air hujan gimana? Air hujan ya suci. Air hujan suci. Genteng kan suci. Hah? Terus kecium nggak bau tai tikusnya dari itu? Enggak kan? Udah suci.
Air lebih dari 2 kula. Air lebih dari 2 kula. Intinya dua. Benda 2 itu 2 itu apa? yang itu. Jadi mengapung di situ. Jadi kita bisa nggak ambil wudhu di belakang air itu 2 kula. Berubah nggak? Yang bau lah. Nggak bau lah, kalau cuma satu tangki pasti bau. Tapi kalau misalnya gini, nah ada air satu danau, dari danau nggak danau gitu ya. Di situ ada orang kencing, ya kan? Itu ada orang kencing, ada orang berak, ada tai lah situ kan. Nah, ada tai ngambang lewat. Terus boleh nggak kita wudhu di situ? Nah, kalau di tempat yang berubah warnanya itu nggak boleh. Tapi kita boleh berwudu di tempat ujung yang, misalkan ujung kanan itu ada sapi mandi di situ, apa mandi di situ, kubangan kan, itu kotor, berubah sampai warnanya. Nah itu kita nggak boleh. Tapi kalau di ujungnya yang masih belum berubah, oh boleh, nggak boleh. Boleh kalau yang belum berubah. Oke lanjut ya. Sekarang ukuran tentang 2 kulah. Kulah itu bagaimana? Penjelasan kulah. Silakan Bapak Ibu semua lihat di apa? Di terjemahannya itu penjelasannya. Kulah itu apa kulah? 2 kulah itu kulatan itu maksudnya apa? Aima yusawi mi'atan. What is tunggu saya jelasin dulu yang di kitab. Wal kullatani khamsu mi'ati ritlin bagdadiyin takriban fil ashah. 2 kulah itu menurut penjelasan di kitab Matan Takrib, kitab aslinya, 2 kulah ukurannya adalah 500 ritel. Dipahami ya Bapak Ibu. Yang pertama ini 500 ritel, bukan liter, nanti liter lain. Kalau kita kan hitungannya sekarang liter. Ini ritel. Ritel itu ukuran orang zaman dulu. Ukuran orang zaman dulu. Dan dipakainya ini ritelnya pun ritel orang Baghdad. Ritelnya Baghdad. Nah, yang dimaksud 2 kula itu adalah 500 ritel orang Baghdad. Nah, kalau sekarang berapa? Atau kalau dikonversikan sekarang itu di dalam kitab mengatakan aima yusawi mi'atan wa tis'ina litron takriban. Kalau dikonversikan ukuran sekarang berarti sekitar 190 liter. 190 liter. Berarti kalau drum itu kan 200 liter ya. Berarti kalau satu drum air penuh, satu drum itu maknanya sudah lebih dari 2 kulah. Dan hukum yang berlaku adalah hukum air yang 2 kulah tadi. Kalau kemasukan najis, airnya tetap suci selagi tidak berubah baunya, rasanya atau warnanya. Nah, kalau dikonversikan ukuran, misalnya ukurannya gimana Ustaz? Ukurannya itu adalah saatan, atau ukurannya adalah panjangnya kali lebarnya kali tingginya adalah 58. Ini sini 58 atau 85 cm? Salah ketik. Ini 58 cm, bukan 85, 58 cm. 58 cm. Sekitar 58 cm kubik. Maknanya kalau di kita tuh bilangnya 1 ziro. 1 ziro itu ya lebih kurang 58 sampai 60 cm lah. Jadi kalau misalnya kita punya bak di rumah, kita mau tahu bak kita ini airnya sudah mencapai 2 kula atau belum, atau ukuran bak kita sudah 2 kula atau belum. Nah, patokannya ini tadi, 58 cm kubik. Panjang kali lebar kali tinggi adalah 58 cm. Panjangnya 58, lebarnya 58, tingginya juga 58 cm. Nanti gitu ya kalau dia bentuknya kotak. Lah kalau bentuknya bulat gimana Ustaz? Kayaknya tanya ahli matematika lah. Ada rumusnya. Dulu saya pernah sekolah dulu. Alhamdulillah dulu pernah sekolah juga, makan bangku sekolahan. Cuman saya lupa hitung-hitungannya itu. Ya Pak, ya, kayaknya ada kan kalau dia bentuknya misalnya volumenya kan kubus itu. Kubus kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita mau ubah dia ke lingkaran atau bulatan. Nah, itu ada itu.
Kayaknya tanyakan ke teman-teman yang ahli matematika lah. Nanti bisa diskusi di grup atau tanya yang lain. Ada intinya tuh ada. Kayak kalau 58 cm kubik itu kalau jadi lingkaran dengan diameter berapa atau jari-jari berapa atau kedalamannya berapa, itu ada rumusnya semua. Penting juga matematika ini sebenarnya. Terus oke, untuk penjelasan ukuran dua kula ada pertanyaan? Mana Bapak Ibu? Dua kula paham ya? Dua kula jadi ukurannya itu kalau zaman sekarang 190 liter. Kalau air satu tangki itu berarti udah 2 kula belum? Nah, lebih ya kan? Nah, udah 1 ton atau 1000 liter berarti udah lebih. Kalau air satu drumnya dilihat dulu berapa liter, ada tulisan 200 liter. Berarti sudah 1 kula, 2 kula belum? Sudah 2 kula. Berarti hukumnya berlaku hukum air 2 kula. Masuk najis tetap suci asal tidak berubah. Kalau airnya cuma seember, ember kamar mandi. Nah, cuma 20 liter. Berarti 2 kula belum? Belum ya, airnya belum 2 kula. Kalau kemasukan najis, maka langsung jadi najis. Maka kiai kami, guru kami ngasih pesan, kalau kita nih di rumah nih, misalnya teman-teman yang mau buat rumah, mudah-mudahan yang belum punya rumah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan segera rezeki bisa buat rumah, amin. Nah, kalau mau buat rumah, kalau misalnya mau buat baknya gede sekalian, besar sekalian, baknya besar sekalian, supaya apa? Kita nggak jadi was-was kalau ada najis keciprat atau apa, tetap suci. Kalau misalnya ukurannya terbatas, daripada buat bak, ya udah pakai ember. Jadi kalau ember itu misalnya ada air, kita kadang-kadang ini kan kita ke masjid mau masuk, kita mau buang air, dilihat di situ ada air di ember, tapi kita ragu-ragu nih air suci atau enggak, takutnya anak-anak yang buang air sembarangan, ciprat-ciprat. Tapi karena dia ember kecil gampang buangnya, tinggal dibuang, dicuci bersih, nggak mubazir air. Tapi kalau seandainya dia baknya tanggung, ukurannya 50 kali 50 kali 50, 2 kula belum? Belum kan? Kita ragu-ragu gimana mau dibuang sayang, ya kan nggak dibuang was-was. Kalau kita ada was-was nggak boleh. Nah, kan untuk hati-hati yang misalnya yang mau bangun rumah atau mau buat kamar mandi di masjid, maka kalau mau buat bak, misalnya pakai bak besar sekalian, kayak di pondok-pondok itu kan, pakainya bak tuh, pakai kulah besar itu. Jadi mau mandi, mau apa di situ, aman airnya, suci insya Allah. Terus kalau misalnya tempatnya terbatas, pakai ember sekalian, bisa pakai bak. Baik, kita lanjut. Ini pembahasan air dengan pembahasan ulang sudah selesai. Kita masuk bab selanjutnya. Berarti malam ini kita bahasnya 2 bab. 1 bab tadi 1000 rakaat ya. Kalau 2 bab berarti insya Allah 2000 rakaat sholat sunat kita dapat pahala lebih. Amin. Faslun. Wajuludul maitati tathuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw ahadihima. Pasal ini bab baru mengenai apa? Wajuludul maitati, adapun kulit-kulitnya bangkai itu dapat menjadi suci dengan cara dibag. Dibag itu disamak. Semua kulit Pak, semuanya dapat menjadi suci dengan cara disamak. Illa, ada pengecualian yang enggak dapat suci, illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulitnya anjing dan babi enggak dapat jadi suci. Walaupun disamak, kulit hewan 2 ini enggak dapat jadi suci. Wa ma tawallada minhuma au ahadima, ataupun hewan yang lahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Ini bagaimana nih? Misalnya begini. Anjing kawin sama babi, lahir anaknya. Maka walaupun anaknya spesiesnya lain, tapi karena lahir dari anjing dan babi,
maka hukumnya sama. Berarti hukumnya hukum anjing atau babi, jadi kulitnya tidak dapat disucikan dengan sama. Au ahadima, atau salah satu keduanya bagaimana? Anjing kawin dengan kambing. Contohnya misalnya di dalam kitab syarah diterangkan itu. Anjing kawin dengan kambing, yang lahir kambing. Lahirnya kambing. Maka itu kulitnya hukumnya tetap sama, hukumnya hukum anjing. Maka kulitnya tidak dapat jadi suci. Hah? Nggak boleh, tetap nggak boleh. Nggak boleh. Malah yang uniknya nih Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang di Zoom, di dalam kitab syarah itu disebutkan ulama mengandai-andaikan tentang apa nih? Tentang misalnya ada kambing ngelahirin anaknya manusia misalnya ya. Ini seandainya nih, ini ulama katakan seandainya ada kambing kawin, lahir kambing sama kambing lahir anaknya manusia. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya Idul Adha, kalau dia jadi khotib boleh sah. Selesai jadi khotib boleh dipotong juga. Karena dia anak dari kambing sama kambing itu, cuma keluarnya bentuk manusia. Itu andai-andainya ulama dan belum pernah kejadian. Jadi ulama itu memang mengandai-andaikan. Bahkan ada ulama dulu sudah mengandaikan. Kalau seandainya orang sampai di bulan, ya kan, maka dia sholatnya menghadapnya kemana? Nah itu sudah dibahas sama ulama. Dan ternyata kata orang kan yang percaya, ini kan terjadi beda juga. Ada orang bilang nggak ada yang ke bulan, ada yang bilang ada. Nah, kita katakanlah ada yang sudah ke bulan. Maka bagaimana cara sholatnya? Ini sudah diandaikan sama ulama, sudah dijelaskan ini. Berarti kalau ulama itu mengandai-andaikan malah bagus. Kalau kita nggak usah, orang-orang seperti kita ini kalau andai-andainya nggak dihindarkan. Kenapa andai-andainya kita nih taftahu abwaaba syayatin kata Nabi. Takutnya malah membuka pintu-pintu syaitan. Baik, kita lanjut. Jadi semua kulit bangkai itu dapat suci dengan sebab disama, kecuali kulit anjing atau babi atau yang lahir atau hewan-hewan yang lahir dari keduanya atau hewan-hewan yang lahir dari salah satu keduanya. Wa almul maitati wa sya'ruha najisun. Adapun tulang bangkai dan rambut atau bulunya bangkai itu semuanya najis kecuali bangkainya anak Adam. Oke, sekarang kita bahas satu-satu mengenai maitah. Apa itu maitah? Bangkai itu apa? Dikatakan bangkai. Maitah itu adalah kullu hayawanin zalat hayatuhu bighairi dzabhin syar'iyyin. Dikatakan bangkai itu adalah setiap hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syar'i. Kita ulangi. Setiap bangkai itu adalah setiap hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syar'i. Nah, termasuk juga di dalam ini adalah termasuk dalamnya adalah hewan yang tidak bisa dimakan. Nah, ada hewan nggak bisa dimakan, walaupun dia disembelih secara syar'i, jatuhnya tetap jadi bangkai. Contohnya keledai nggak boleh dimakan. Kucing nggak boleh dimakan. Kucing tidak boleh dimakan, walaupun disembelih, ya kan? Idza dubiha kal himar, idza dabaha kal himar. Walaupun disembelih, keledai, kucing, katanya bangkai itu kan kalau nggak disembelih, berarti kucing kalau disembelih jadi halal. Oh enggak. Hewan yang tidak boleh dimakan, yang memang nggak boleh dimakan, walaupun disembelih, hukumnya tetap jadi bangkai. Ya. Wa ma yukalu lahmu idza lam tatawaffar syurutu dzabhihi. Begitu juga hewan yang boleh dimakan, udah disembelih, tetap hukumnya jadi bangkai kalau syarat-syarat penyembelihannya tidak cukup.
Hewannya boleh dimakan, contoh ayam, kambing, ya kan? Hewannya boleh dimakan. Terus udah disembelih, tetapi syarat-syarat penyembelihannya nggak cukup, ya kan? Atau maksudnya sembelihannya tuh nggak sah, maka tetap jadi bangkai. Contohnya apa? Hewan disembelih sama orang murtad. Nah, ada orang murtad, ya kan? Dia nyembelih ayam, nyembelih sapi. Sapi kan memang boleh dimakan kan? Tapi yang nyembelih nggak sah. Kenapa? Salah satu syarat hewan itu sah atau salah satu syarat sembelihan itu sah adalah yang nyembelih harus Islam, Muslim, ya kan? Nah, kalau yang nyembelih murtad gimana? Kan sembelihannya tidak sah, sehingga hewan yang dia sembelih pun hukumnya jadi bangkai. Fatahrimul maitati. Nah, dalil yang mengatakan bahwasanya kulit kalau disama itu menjadi suci adalah dalil yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari Abdullah bin Abbas. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dhubigha al-ihabu faqad tahura. Kalau kulit sudah disama, maka kulit itu menjadi suci. Contohnya ya, teman-teman misalnya ketemu ular di jalan, ya, ularnya dibunuh, kulitnya diambil, kemudian kulitnya disama, ya kan, dijadikan tali pinggang, maka suci atau najis? Suci. Itu suci. Ularnya tadi bangkai, ularnya bangkai. Tapi kulitnya karena sudah disama, kulitnya asalnya tetap bangkai kan, bagian daripada bangkai. Tapi karena sudah disama, kata Nabi, idza dubighal ihabu faqad tahura. Kalau kulit sudah disama, maka jadi suci. Nah, yang enggak suci itu kulit anjing dengan babi. Ada babi dikulitin, kulitnya jadi tas. Suci atau enggak tasnya? Nah, najis. Ada harimau, misalkan ada orang buru harimau, dapat harimaunya dibunuh, kulitnya diambil, jadikan jaket atau jadi dompet, segala macam lah. Boleh nggak dibawa sholat? Oh, boleh, karena suci. Setiap kulit kalau sudah disama, maka hukumnya jadi suci. Nah, cara menyama itu bagaimana? Cara menyama itu ada uzilat fudulahu wa rutubiyatahu allati yufsiduhu baqa'uha. Adalah dengan menghilangkan fudul. Fudul itu daging-daging atau lemak-lemak atau perkara-perkara yang nempel di kulit. Yang kalau dibiarkan itu bisa merusak kulit. Jadi cara nyama itu gitu. Cara nyama itu misalnya kita ada kulit kan, kulit apa sajalah. Nah, kita bilanglah kulit ular misalnya, maka dibersihkan tuh. Daging-dagingnya dibersihkan, kemudian ada lemak-lemaknya dibuang, kemudian kita ambil sesuatu yang kesat, ya kan? Dikesat di kalau dalam kitab itu disebut seperti kotoran merpati atau kalau sekarang pakai apa ya? Sabun atau bagaimana lah, itu kita bersihkan, ya kan? Bersihkan. Kemudian setelah bersih, nah mau dipakai boleh. Ini juga dihilangkan ya. Kerupuk jange. Ada pertanyaan kerupuk jange, gimana kerupuk jange? Kerupuk kulit sapi nih. Kerupuk kulit sapi kan kalau gini, pembahasannya makanan. Kalau ini kan tadi kulit ini bukan untuk dimakan. Ya? Kulit itu bukan untuk dimakan. Kalau kulit ular nggak boleh dimakan. Dia itu suci, maksudnya bukan berarti boleh dimakan, enggak. Suci itu untuk dipakai, diapain boleh. Kalau kulit sapi kan memang udah disembelih kan, sapinya disembelih, udah sah kan, sah sembelihannya. Maka kulitnya boleh dimakan. Tapi kalau sapinya sapi bangkai, contoh sapi bangkai ya, sapinya mati di jalan, ketabrak mati, jumpa di jalan. Nah kulitnya sapi itu kita kuliti. Ini kulit nggak boleh dimakan, walaupun kulit sapi, tapi boleh dijadikan sepatu,
jadi tas, jadi dompet, boleh. Nggak boleh dimakan karena dia awalnya dari bangkai. Terus babi dan anjing tidak bisa disamak kulitnya karena keduanya najis mulai dari ketika hidup sampai setelah matinya. Dari hidup sampai mati namanya anjing dan babi itu najis. Dan setiap bagian tubuhnya pun tidak bisa disucikan. Jadi anjing babi pokoknya nggak ada jalan untuk mensucikannya. Apa itu? Dalam Al-Quran kan sudah ada dalil. Walahmul khinzir Terus sekarang kita pembahasan tadi bangkai sudah ya, bangkai sudah kita bahas. Yang dimaksud bangkai adalah setiap hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syar'i. Termasuk di dalamnya ada setiap hewan yang tidak boleh makan, walaupun jika disembelih. Keledai itu kalau disembelih, kucing. Kalau disembelih boleh makan nggak? Nggak boleh. Karena memang nggak boleh dimakan hewannya. Atau hewan yang halal dimakan ketika disembelih, tetapi syarat-syarat penyembelihannya nggak cukup, maka hewan tadi jatuhnya jadi bangkai. Contohnya sapi atau ayam, kambing disembelih sama orang murtad, orang yang non muslim misalnya, maka hukum sembelihannya tidak sah, sehingga semua hewan yang disembelih hukumnya jadi bangkai. Nggak boleh dimakan, tapi kulitnya boleh disamak. Terus berdasarkan dalil-dalil di atas, maka keharaman bangkai menunjukkan atas kenajisannya. Karena pengharaman sesuatu yang tidak ada doror, pengharaman sesuatu yang tidak ada doror, tidak ada bahaya di dalamnya, dan juga tidak ada kemuliaannya, ini menunjukkan atas kenajisannya. Bangkai, contoh, ya kan, diharamkannya sesuatu, ya kan, padahal nggak ada bahaya, secara bahaya nggak ada. Kucing, misalnya, bangkai kucing atau bangkai sapi, boleh nggak makan bangkai sapi? Boleh nggak? Nggak boleh. Bahaya nggak makan bangkai sapi? Secara zahir kan nggak ada bahayanya. Kita kan secara zahir sama aja, sama-sama sapi, betul kan? Ya kan? Nah, dan nggak dimuliakan, sapi kan tidak dimuliakan. Maksudnya karena nggak dimuliakan bisa dimakan kan, aslinya bisa dimakan. Nah ini menunjukkan apa? Itu karena dia najis. Ya, itu najis. Sesuatu pengharaman sesuatu yang tidak ada doror, tidak ada bahaya di dalamnya, dan juga tidak ada kemuliaannya, menunjukkan itu atas kenajisannya. Jadi najisnya bangkai juga menjadikan najis bagian-bagian tubuhnya. Tadi ya kan, tulangnya bangkai, bulunya bangkai, najis. Misalnya nih ya, sapi atau bulu domba. Nah, bulu domba, tapi kalau diambil dalam keadaan dia bangkai ya, udah mati. Hewan domba itu mati tapi mati ketabrak atau intinya dia bangkai, maka bulunya tuh jadinya hukumnya apa? Tetap najis. Ya, nggak boleh. Tapi kalau dia masih dalam keadaan hidup atau disembelih dengan cara yang syar'i, ya kan, kemudian bulunya kita ambil, dicuci, jadilah jengket, jadilah mantel, maka boleh, nggak najis. Nah, kalau manusia, sedangkan manusia itu tidak najis bangkainya dan anggota-anggota tubuhnya, karena apa? Karena kemuliaannya. Bukan karena manusia boleh dimakan. Oh, berarti manusia itu nggak najis, bisa dimakan. Enggak. Manusia itu tidak najis bangkainya dan anggota-anggota tubuhnya karena apa? Bukan karena dia boleh dimakan, tapi karena kemuliaannya. Dalilnya apa? Walaqad karramna bani Adam. Sungguh dalam surah Al-Isra 70 Allah katakan, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Nah, ayat ini juga menjadi dalil yang menafikan kenajisan bangkai anak Adam. Jadi ada juga satu mazhab yang mengatakan bangkai anak Adam itu najis, sehingga nggak boleh disolati di dalam masjid karena hukumnya najis. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i berdasarkan ayat ini, walaqad karramna bani Adam, maka ini menjadi dalil bahwasanya bangkai anak Adam itu suci, bukan najis. Nah, sedangkan anak Adam ini diharamkan memakan dagingnya bukan karena dia najis. Jadi ada, kemarin saya nonton video, ya kan, gitu kan, ada ustadz lah, yang nggak tahu juga. Dia bilang, oh manusia tuh haram dimakan karena najis mughalazah katanya. Oh ini salah.
Manusia itu haram dimakan bukan karena najis, tapi karena manusia itu dimuliakan. Batu haram nggak dimakan? Haram bukan karena batu najis, tapi karena batu itu doror, bahaya. Ganja haram nggak dimakan? Hah? Haram. Najis enggak, tapi karena bahaya. Nah, sesuatu dia nggak bahaya, nggak juga mulia, tapi kalau diharamkan itu berarti najis. Sapi mati bangkai lah, bangkai sapi, ya kan? Bahaya enggak kan? Dimuliakan enggak. Terus kok nggak boleh dimakan bangkai sapi? Karena dia najis. Itu dia maksudnya. Oke, masih ada waktu 9 menit. Mungkin teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ada pertanyaan, boleh silakan. Ini yang di majelis dulu. Pertanyaannya, orang Islam tidak murtad memotongnya, sementara dia pemotongnya tidak secara sahri, tidak secara Islam. Jadi jatuh hukumannya hewan itu seperti ayam, kambing, sapi, atau yang lainnya seperti apa? Nah, ada pertanyaan bagaimana? Jadi kalau bahas pengajian fikih emang itu yang melebar, nggak apa-apa lah. Ini sebenarnya nanti babnya bab zabaih, sembelihan. Ada pertanyaan bagaimana hukum sembelihannya orang Islam, gitu ya? Orang Islam tapi Tidak secara syar'i. enggak secara syar'i. Oh, gitu. Jadi perlu kita pahami suatu sembelihan itu sah, syaratnya 2. Satu, yang menyembelihnya adalah harus Islam. Ya. Tapi dia nggak sholat, Ustadz. Islam nggak? Islam. Berarti sah. Kedua, harus putus urat lehernya dalam sekali, maksudnya sekali letakan gitu, jangan angkat itu enggak. Nah, uratnya itu yang 2, mar'inya sama mar'umnya itu. Urat makanan sama urat udaranya, pernapasan. Itu harus putus. Ada yang mengatakan dua-dua, ada yang mengatakan salah satunya juga boleh. Ya. Nah, itu syaratnya. Nah, jadi sembelihan itu dikatakan sudah sah secara syar'i, satu yang motong harus orang Islam. Kedua, putus urat lehernya. Tapi nggak pakai bismillah, Ustaz. Bismillah rukun nggak? Nggak. Bismillah hukumnya adalah sunnah. Ya, memotong hewan atau menyembelih hewan dengan pakai bismillah hukumnya sunnah. Ya. Jadi nyembelih pakai bismillah nggak pakai bismillah, hukum sembelihannya tetap sah selagi Islam. Tapi kalau misalnya ada orang non muslim, bismillah, dia pakai motongnya pakai bismillah, sembelihannya halal nggak? Tidak halal, haram. Hewan yang dia sembelih jadi apa? Bangkai, jadi najis. Gitu ya. Nah, jadi syaratnya Islam, yang pemotongnya Islam. Kedua, putus urat 2-nya itu, marhum dengan mar'inya, urat udara, urat pernapasan sama urat apa tadi? Makanan dalam sekali tatakan gitu. Oke, 1 atau 2 pertanyaan dari Zoom. Silakan, langsung aja nih Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak, siapa? Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Izin bertanya, Ustadz. Tadi saya menanyakan juga lewat chat. Yang saya tanyakan itu, seandainya hewan tersebut sekarat, Ustadz, terus kita menyembelihnya, hukumnya gimana, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar saya bilang. Kita sebenarnya masih pembahasan masalah toharoh ini. Tapi pertanyaan pertanyaan udah bab zabaih. Padahal zabaih itu babnya belakang, babnya dengan soid sekalian. Tapi nggak apa-apa, silakan. Ya fikih emang gitu ya, insya Allah. Jadi apa tadi, hewan yang sekarat. Nah, jadi saya jelaskan langsung pakai bahasa yang saya terjemahkan aja ya. Jadi
Afwan Ustadz, nggak ada suaranya. Nggak ada gambarnya juga. Masih bisa hidup Iya, nggak? sinyal mungkin ya. Masih ya? Sudah ada suaranya Ustadz. Oh, Afwan. udah. Putus ya? Sudah Ustadz. Enggak, tadi kedengaran nggak penjelasan dari awal? Tadi nggak dengar Ustaz. Ah, Terputus ya. Ustaz. Tadi nggak dengar Oh, Ustadz. putus ya. Oke, saya ulang. Iya. Jadi Itu pun gambarnya kehidupan Ustaz hewan masih itu tertutup Ustaz. Oh, di sini udah jalan. Gambarnya juga hilang, Ustaz. Iya, di sini. Afwan Ustadz, hilang lagi Ustadz. Tes. Sudah masuk, sudah bisa Oke, Ustadz. Oke, saya lanjutkan. Saya ulangi penjelasan tentang tadi ya. Jadi hewan itu kehidupannya, katakan kehidupan sekarat itu ada dua. Pertama, dia sekarat, tapi seandainya dibiarkan, Hilang lagi. Ustadz, Afwan Ustadz, kok hilang Ustadz? Jaringannya itu Pak. Jaringan. Iya, jaringan ya. Musim hujan lagi. Ya masih hujan iki pun gerimis-gerimis sih. Suasananya adem. Cocoknya sama gorengan aslinya. Gorengan sama kopi nih, Ustaz. Betul Ustaz. Tapi orang yang pula ini. Sama nyembelih kambing ini enak ya. Asal Iya. halal. Yang pentingnya nyembelih kan muslim. Amin. Bismillahnya sunnah kok. Jadi aman lah kalau ternyata lupa kan. Jadi penjelasan tadi sampai kalau kambingnya sekarat karena detik hilangnya di situ tadi. Nah ini yang bahaya ini. Kalau sampai salah tadi, ya toh. Nanti kalau dicatatnya sampai sekarat itu kan repot nanti kalau nggak berlanjut ini. Kemarin kan banyak sapi yang karena penyakit kuku itu kan yang banyak sekarat-sekarat itu. Nah iya itu. Yang bahayanya di situ. Nah ini sekaratnya tadi ada 2 katanya Ustadz. Tapi belum berlanjut ini. Jadi masih ragu juga kita makan ini. Sekarat kalau nggak segera disembelih malah menyiksa, malah kasihan sapinya itu mestinya harus segera disembelih. Tapi kita tunggu penjelasannya tetap. Oh, Ustadz malah keluar ini. Jangan-jangan ada yang perlu disembelih nih Ustadz ini keluar ini. Mungkin kalau sinyalnya trouble gini, off cam juga nggak apa-apa. Yang penting suaranya bisa terdengar. Yang penting penjelasannya yang sekarat ada 2 tadi difinalkan. Nje, leres Bapak.
Pak Sidik mungkin bisa dijawabri di posisinya Pak Ustadz. Memang lagi jaring semuanya Pak. Oh gitu ya. Iya, lagi sinyalnya pun kurang bagus loh Pak. Iya. Afwan, Ya, beliaunya di kita mana itu? tunggu aja. Bapak? Ya Pak. Pak Sidik, Afwan, beliaunya lagi di mana ini posisi? Afwan juga Pak, belum tahu juga posisi beliau di mana itu. Saya pun lagi Zoom juga kan. Kalau Pak Sidik di mana Pak Sidik ini? Iya. Pak Sidik di mana? Saya di Pak Medan Sidik? Pak, Oh, di Medan, di Sergei Pak. Iya. Tapi sama-sama satu lembaga, sama-sama di Darul Mufasin ya. Iya Pak, dulu saya alumni Sirajul Mulasin Pak, sama-sama alumni. Ya nanti kalau termasa gak balik ya Pak Sidik yang menjelaskan ini, yang bertanggung jawab ini. Satu lembaga. Alumni lagi ya, Pak Joko Nah, ya? iya, Pak Joko ada di mana ini Pak Joko? Surabaya ini, aku Surabaya ini. Oh, Surabaya gimana? Hujan? Surabaya udah berlalu. Tadi hujannya pas ada nisa tadi deras banget. Sekarang udah terang. Oh iya, di sini masih rintik juga Pak. Semarang saya ini. Oh, Semarang ya Pak Bri ya. Iya, Semarang. Semarang masih gerimis. Ya. Ya, nanti Pak Sidik lah ini pokoknya yang satu lembaga ini sama alumni kan bertanggung jawab ini. Ya, Bismillah ini Bismillah ini. Kitabnya sama pasti. Ini pematerinya kemana kok hilang? Pengaruh sinyal, Pak. Pengaruh sinyalnya. Lah, terus siapa yang mau jelasin ini? Itu ada yang satu lembaga, satu alumni itu. Ada Pak Sidik, sama-sama dari Mufasin. Yang yang betulnya itu Pak yang rumah dinia itu Pak. Yang acara itu yang rumah dinia itu Pak. Sama itu Pak yang dekat malahan. Siapa? Yang rumah dinia itu Pak, sama itu Pak. Oh, gitu. Itu narasumbernya itu Pak. Sinyalnya putus-putus. Iya. Ini akhirnya tadi 29 320 ini pesertanya. Ya, lagi hujan soalnya di sini. Jadi sinyalnya putus-putus tadi. Mas Rizky di mana? Di luar rumah ini kayaknya ya? Lagi di luar rumah baru Nyari sinyal. pengajian sama santri. Oh, kirain sedang berburu sinyal. Alhamdulillah di sini sinyal lumayan bagus kalau di luar. Alhamdulillah. Ini Pak Joko dari mana Pak Joko? Surabaya ini, Mas Rizky. Pak Ustaz. Ya, Surabaya. Oh, Masya Allah. Berkah. Salam Amin. silaturahminya Pak Ustaz. Salam. Hujan di Surabaya hujan? Tadi deras banget tadi sekarang udah reda, udah terang, udah nggak ada tetesan air lagi. Sama. Berarti sama ya kesini satu langit, dari satu atap. Satu ya. Atapnya sama. Atapnya sama ya.
di bumi yang sama, di kota yang beda. Nah, dunia yang sama, kota yang beda ya. Kalau sinyal masih di sambil duduk itu masih api lah. Nggak perlu manjat pohon. Kalau daerah tertentu kan sampai manjat pohon. Ah, Ya. kalau Ada suara nyari Ustaz, sinyal, gimana Ustaz? Manjat-manjat Kami pohon. sampaikan ya, kami dari host di sini. Jadi sudah kami hubungi dari pemateri. Ini mungkin masih gangguan jaringan. Berhubung waktunya ini sudah selesai, mungkin nanti kami akan teruskan pertanyaannya. Insya Allah nanti tetap kami pantau. Siap, Ya. siap. Ya Ustaz, Ya, silakan. apa namanya? Karena kami ada Ya, program. terima Zoom kasih, juga. Ya, Ustaz. kami ada program Zoom yang Ya, bersamaan. sinyalnya putus-putus Ustaz. Ya, Ya. ya. Jadi kami ada Zoom bersamaan juga. Jadi mungkin kita akhiri aja ya Zoom-nya ini karena Siap, waktunya siap. sudah selesai. Ya, sekarang acara bebas saja, mau ngobrol boleh ya. Ya. Ya, kita tutup sama-sama. Ya, silakan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau mau Terima saling kasih, ngobrol silakan Ustaz. aja. Ya, terima Tutup, kasih semuanya atas Zoom-nya. ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Ustaz, saya pun izin live Ustaz ya. Saya izin live juga karena ada Monggo, yang live, monggo. Ya. Ya. Mau lanjut silakan, mau ngobrol boleh. Ini